Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Belajar semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Kak Ridwan, dalam materi Sosiologi, khusus buat kalian yang duduk di kelas 10 nih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manusia dan tindakan sosial. Tentunya langsung kebayang ya dalam benak kita semua bahwa sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, kita akan selalu melakukan berbagai macam tindakan yang tidak bisa dilepaskan dengan pihak lain di sekitar kita. Terus bagaimana ya membedakannya antara tindakan kita yang disebut tindakan sosial dengan yang bukan? Pasti menarik nih Sobat Belajar. Nah, untuk mengajak kalian sambil memahaminya, kita bahas yuk pertemuan kali ini. Dari mulai pertanyaan besarnya, mudik atau pulang kampung sih? Gitu ya. Pernah kita mendengar istilah tersebut ya, pertanyaan tersebut beberapa waktu yang lalu pada saat atau zaman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Heboh banget tuh ya Sobat Belajar, istilah mudik, pulang kampung, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Ternyata disangka, oh, ini bukan kok ya, ini cuma pulang kampung. Terus apa hubungannya ya dengan dan kaitannya dengan bahasan kita hari ini? Jadi kita ingat loh bahwa mudik atau jangan-jangan pulang kampung ya Sobat Belajar merupakan tindakan yang sifatnya sudah menjadi tradisi, sudah jadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Entah kita yang tinggal di Pulau Jawa maupun saudara-saudara kita yang tinggal di pulau-pulau lain. Nah, intinya tindakan yang sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan itu akan disebut sebagai tindakan tradisional. Dan ingat ya Sobat Belajar, tindakan tradisional yang berdasarkan pada kebiasaan ini salah satu contoh dari tindakan kita sebagai manusia dan makhluk sosial. Jadi kalau kebayang ada kondisi mudik, langsung teringat di benak kita ya, kepadatan yang namanya arus mudik, mau menuju kampung halaman mereka. Pasti kakak yakin Sobat Belajar pernah ngalamin ya? Ayo, siapa yang pernah mudik baru-baru ini? Misalkan pada saat Hari Raya kemarin. Atau jangan-jangan nanti pas mau tahun baru ya? Gitu. Kemudian, kalau lihat kita ke gambar kartunya sendiri memang ada sebuah yang namanya keseruan tersendiri ya dengan mudik. Tapi itulah yang membuat jadinya kita selalu melakukan kegiatan tersebut ya menjadi sebuah tradisi. Nah, kemudian juga dengan pertanyaan di awal tadi, gitu ya. Ini sih sebenarnya sebagai lelucon aja ya Sobat Belajar, ingin kita tegaskan bahwa yang namanya tindakan yang didasari oleh kebiasaan itu bagian dari yang namanya tindakan tradisional ya. Lucu juga ya, gambar kartun yang menunjukkan adanya sindiran. Kira-kira apa sih bedanya mudik dengan pulang kampung? Tetapi, kalau kita lanjut lagi nih Sobat Belajar, kalian ingat gak sih bahwa pada saat kalian pengen banget besok pagi misalkan nggak mau bangunnya kesiangan, lagi enak-enak tidur, begitu kaget ya, dibangunkan oleh suara alarm yang akhirnya memaksa kita untuk bangun. Nah, sekarang bayangkan deh sama kita semua ya, termasuk kalian di rumah, bahwa kita bertindak menggunakan sebuah cara agar bisa tercapai tujuan, dan ini menunjukkan ada sebuah tindakan yang sifatnya sangat rasional. Memasang alarm ketika kita sedang tidur dengan tujuan biar besok pagi nggak bangunnya kesiangan, itu pun bagian dari tindakan sosial ya Sobat Belajar. Kita cek lagi ya Sobat Belajar mengenai yang namanya tindakan berikutnya. Oh iya, lagi zaman pandemi gini gitu ya, kondisi lagi new normal gitu ya. Tentunya kita jadi punya kebiasaan baru ya, yaitu sebuah standar protokol kesehatan yang mengharuskan kita harus lebih sering mencuci tangan, bahkan harus menggunakan masker dalam kegiatan kita di kesehariannya. Kira-kira yang mendorong kita bertindak seperti itu apa ya? Jenis tindakan seperti itu namanya kategorinya disebut tindakan apa ya? Pastinya tambah penasaran ya? Satu lagi deh. Sebagai lanjutan dari kondisi new normal sendiri adalah adanya
sebuah yang namanya kebiasaan yang harus kita terapkan sampai ke depannya ya Sobat Belajar, yaitu ketika kita sedang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, kita diharuskan menjaga jarak. Oh iya, mungkin kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya Sobat Belajar, bahwa yang tepat adalah physical distancing, menjaga jarak fisik. Bukan jarak sosial ya Sobat Belajar, karena jarak sosial antar manusia tetap harus berjalan ya, nggak boleh dibikin jauh. Walaupun fisik kita membatasi aktivitas sosial kita, tapi yang namanya hubungan sosial kita dengan anggota masyarakat yang lain harus tetap jalan ya. Kan kita bisa menggunakan media perantara, yaitu sosial media saat ini nih Sobat Belajar. Kira-kira tindakan kita melakukan yang namanya social distancing atau physical distancing ini termasuk tindakan apa ya? Pasti tambah penasaran juga dong. Kira-kira kalau ada pertanyaan besarnya, apa sih tindakan itu? Terus apa bedanya dengan tindakan sosial? Apa saja sih bentuk-bentuk tindakan manusia? Kurang lebih itu yang mau kita bahas Sobat Belajar. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita bahas pada pertemuan kali ini, kalian jadi nambah pengetahuannya, tambah lebih memahami ya apa yang dimaksud dengan tindakan sosial yang dimiliki oleh manusia. Tentunya kalian udah nggak sabar lagi menantikan bahasan kita kali ini, tapi kakak nggak lupa mengingatkan kalian ya, buruan kalian download aplikasi Ayo Belajar sekarang juga. Karena di sana masih banyak video maupun live classes yang sangat seru dan pastinya bermanfaat buat prestasi kalian semua ya. Jangan sungkan-sungkan, buruan kalian download dan juga kunjungi situs ayobelajar.com sekarang juga. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar semuanya, kita lanjutin yuk bahasan tentang tindakan sosial dari manusia itu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tindakan itu? Tentunya tindakan itu ada beberapa kategori ya Sobat Belajar. Pertama, secara umum tindakan itu bermakna sesuatu yang kita lakukan. Entah kakak, entah kalian, entah individu maupun kelompok. Atau juga dengan bahasa lain, perbuatan dari apa-apa yang kita lakukan. Itu setidaknya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Sobat Belajar. Nah kira-kira tindakan kita itu yang dilandasi oleh dari sumber hati kita akan disebut sebagai tindakan sosial itu bila mana ya? Kita coba pinjam pendapat dari tokoh sosiologi yang sangat terkenal ya, dari Jerman, namanya Max Weber. Bapak Max Weber menyatakan tindakan sosial itu adalah tindakan individu yang ditujukan kepada individu lain atau kelompok lain yang memiliki makna dan sifatnya sangat subjektif. Jadi apa-apa yang kita lakukan dengan cara mempertimbangkan keberadaan individu lain, ditujukan buat individu lain, dan punya makna yang sifatnya subjektif. Kak Ridwan, saya juga belum paham juga nih sampai sini misalkan. Sekarang kakak kasih contoh ya. Sekarang bayangkan kalian sedang di kamar sendiri sambil mendengar musik menggunakan earphone kalian atau headphone kalian. Kakak yakin itu kalian lakukan karena ingin mendengar secara pribadi ya. Itu namanya perbuatan. Apa-apa yang kalian lakukan secara individu. Tidak mempengaruhi dan tidak ditujukan kepada pihak lain. Itu kita sebut sebagai tindakan individu Sobat Belajar. Nah, bila mana akan berubah jadi tindakan sosial? Sekarang bayangkan earphone kalian cabut. Sekarang suara dari handphone kalian itu akan kalian ubah ke dalam suara yang lebih besar volumenya. Kalian pindahkan misalkan ke dalam speaker pengeras suara yang besar yang ada di dalam kamar kalian, kemudian volumenya pun kalian sengaja besarkan. Apa maksudnya? Dengan tujuan agar bisa mempengaruhi orang lain agar juga bisa mendengarnya atau ikut menikmati musik yang kalian suka itu. Dan itu berarti tindakan yang kalian lakukan ditujukan buat orang lain dan dapat mempengaruhi pihak lain. Dan ketika itu terjadi, akan jadi tindakan sosial ya Sobat Belajar. Jadi kesimpulannya, tindakan sosial
adalah tindakan yang mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain, sobat belajar. Gimana, mudah kan ya? Siapa sih ya yang nggak pernah nyanyi di kamar mandi? Terus bedanya apa dengan orang nyanyi di depan orang lain? Itulah yang tergambarkan dari gambar kita di depan ya. Ketika kita sedang bernyanyi di dalam kamar mandi, Kakak juga sering loh ya bersenandung di kamar mandi. Itu menunjukkan kita sedang melakukan tindakan pribadi atau tindakan individu. Sementara ketika seorang atau beberapa kelompok pengamen sedang mendengarkan lagu bawaan mereka, yang sengaja mereka lantunkan kepada orang lain, itu tentunya sudah menjadi bagian dari contoh tindakan sosial. Di sini sudah menjadi pembeda yang cukup jelas ya, sobat belajar. Nah, sementara secara umum tindakan sosial memiliki ciri nih, sobat belajar. Apa aja sih ciri-ciri tindakan sosial tersebut? Yuk kita cek ya. Yang pertama, tindakan tersebut haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain. Jadi sebuah tindakan yang kita lakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Tidak khusus buat kita sendiri. Layaknya pengamen tadi bernyanyi, ingin lagu yang mereka nyanyikan bisa dinikmati oleh pendengar dan penikmatnya, entah itu di bis kota, entah itu di halte, atau mungkin di tempat-tempat lain. Yang kedua, sobat belajar, tindakan tersebut punya makna yang bisa tersampaikan dan bisa dimaknai oleh pihak lain. Sehingga pihak-pihak lain dapat menerimanya dengan penuh makna. Entah itu sifatnya subjektif, bagaimanapun caranya, tetapi sebuah tindakan tersebut bisa dimaknai oleh yang menerimanya juga. Selanjutnya ya sobat belajar, tindakan tersebut bisa mempengaruhi dan juga dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Setidaknya 3 ciri tindakan sosial tersebut mudah-mudahan bisa kita ingat ya. Yang mana sih ciri-ciri tindakan sosial dan cara membedakannya dengan tindakan yang lain ya sobat belajar. Pendapat dari Max Weber tersebut ya, yaitu tindakan sosial akan mengandung makna jika ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Jadi setiap tindakan kita akan punya makna sobat belajar kalau sengaja ditujukan dan bisa kita lakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain. Layaknya tadi kita di kamar mandi ya, karena kakak nggak merasa ada orang lain di dalam kamar mandi, kakak bernyanyi misalkan. Itu menunjukkan kakak bernyanyi nggak memperhitungkan keberadaan orang lain. Tapi kalau kakak bernyanyi di ruangan lain dan kakak merasa dan kakak mengetahui ya di sekitar kakak banyak orang dan kakak ingin orang-orang lain mendengar suara kakak juga, makanya kakak menyanyikannya dengan suara yang keras dan lantang, itu bisa menjadi indikasi ya tindakan kakak bisa bermakna, setidaknya buat orang-orang yang mendengarnya ya sobat belajar. Secara umum sobat belajar, tindakan sosial bisa terjadi karena didorong oleh beberapa faktor nih. Faktor apa saja ya yang mendorong terjadinya tindakan sosial? Ada 6 kategori. Masing-masing kita pasangkan 2 ya sobat belajar. Ada imitasi, ada identifikasi. Kemudian ada simpati, ada empati. Dan selanjutnya ada sugesti dan motivasi. Cara membedakannya gimana ya sobat belajar dari ke-6 ini biar kita juga menguasai dan menghafalnya sekaligus dengan lebih mudah. Kita bikin yuk sepasang-sepasang ya sobat belajar. Yuk kita sambil ingat. 1. Imitasi. Dipasangkan dengan identifikasi. Ini cara membedakannya gini nih sobat belajar. Imitasi artinya tindakan meniru secara sebagian kecil. Sementara kalau diidentifikasi, proses untuk menjadi sama secara keseluruhan atau identik. Kalian bisa membayangkan, kita bahas mengenai imitasi dulu ya sahabat belajar. Ada seorang anak kecil, mungkin adik kita, keponakan kita ya, yang sedang bermain masak-masakan. Layaknya seorang ibu-ibu di dapur yang sedang memasak masakan.
Apalagi anak kecil tersebut punya alat-alat masak mainan yang mamahnya belikan ya, entah penggorengannya, entah masakannya, sayur-sayurannya. Setidaknya yang dilakukan oleh anak kecil tersebut yang sedang main masak-masakan menunjukkan dia sedang meniru tindakan ibunya. Secara sebagian kecil saja loh sobat belajar. Kenapa? Karena sang anak kecil tentunya belum punya keahlian secara real ya, secara sebenarnya cara-cara memasak, memadupadankan bumbu dan sebagainya. Sementara kalau identifikasi itu artinya proses untuk menjadi sama secara keseluruhan dengan yang kita tiru. Biasanya yang ditiru tidak hanya satu aspek, biasanya secara menyeluruh. Misalkan ya, Kak Ridwan dulu punya idola waktu zaman kakak sekolah ya, namanya penyanyi legendaris Michael Jackson. Misalkan gitu, ketika kakak mengidolakan beliau, kakak juga ingin meniru cara jalannya, cara berpakaiannya, gaya rambutnya, bentuk celananya yang menggantung. Tetapi kakak juga berupaya untuk menjadikan prestasi yang kakak miliki setara dengan beliau, yaitu sebagai megastar, superstar yang rekornya sampai saat ini belum terkalahkan. Gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang sifatnya kakak tiru secara menyeluruh ya. Kalian misalkan punya cita-cita ingin seperti kepala sekolah atau bapak ibu guru di sekolah yang begitu tinggi prestasinya, begitu banyak keahliannya, begitu tinggi juga pendidikannya, begitu juga dengan perilakunya yang sangat kalian hormati, dan bila mana kalian bisa menyerupai beliau secara keseluruhan, itu sudah masuk kategori identifikasi. Ingat, identifikasi tidak instan, butuh proses dan kerja keras serta prestasi. Sementara kalau imitasi sifatnya instan. Kakak mengidolakan misalkan K-pop, kakak tinggal beli gantungan kuncinya, beli baju-baju kaosnya gitu ya. Berarti yang kakak tiru cuma sebagian kecil aja. Simpel ya sobat belajar, perbedaan imitasi dan identifikasi. Selebihnya ada dua lagi nih sobat belajar, simpati dan empati. Cara membedakannya gini sobat belajar. Sering dengar kata simpati ya. Kalau zaman dulu simpati dimaknai sebagai perasaan suka kepada orang lain. Sebenarnya itu kurang tepat. Yang paling tepat, simpati itu artinya ikut merasakan apa-apa yang dirasakan orang lain. Ulang lagi sobat belajar. Simpati artinya ikut merasakan apa-apa yang dirasakan orang lain. Misalkan teman kalian hari ini ada yang ultah ya. Teman kalian ulang tahun dong. Pasti itu hari bahagia buat teman kita, buat teman kalian itu. Dan ketika kalian ikut merasakan kebahagiaan teman kalian berulang tahun dengan cara mengucapkan selamat ulang tahun buat dia ya. Hey, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, tambah sukses, dan sehat selalu. Itu menunjukkan kalian ikut merasakan kebahagiaan dan bahkan mendoakannya ya. Itulah namanya simpati. Selamat ya, kamu memang hebat, juara dalam pertandingan ini. Sukses terus. Simpati ya sobat belajar. Nah, Kak, terus membedakannya dengan empati apa? Nah, kalau empati sobat belajar artinya perasaan simpati yang lebih mendalam, disertai oleh tindakan konkret. Contohnya ada saudara kita yang terkena musibah banjir, longsor, tsunami, dan sebagainya. Kalian atau kita lah ya, akhirnya berlomba-lomba ikut memberikan sumbangan agar bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi mengalami kesulitan dan bencana musibah tersebut dengan menyisihkan sebagian dari uang tabungan kita mungkin buat membeli alat-alat keperluan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan itu ya. Dan itulah menunjukkan kita sudah bertindak yang namanya ke arah empati. Ikut merasakan juga, tapi sambil ada tindakannya ya sobat belajar. Sip. Dua yang terakhir nih sobat belajar, yaitu sugesti dan motivasi. Kak, bagaimana cara membedakannya? Gampang sobat belajar. Pertama, kalau sugesti artinya pengaruh yang kita terima dari pihak lain tanpa secara sadar. Pokoknya kita langsung terima aja tanpa kita proses secara nalar. Misalkan gini ya, pernah dengar gak ada kisah orang yang datang ke dukun untuk mencari atau memperoleh yang namanya keberkahan dan sebagainya gitu ya. Percaya sama omongan dukun, langsung percaya begitu aja, itu menunjukkan kita sudah tersugesti oleh sang dukun tersebut. Padahal belum tentu yang diomongin dukun itu benar adanya secara logika. Bedakan dengan
motivasi. Tapi ngomongin sugesti ada satu lagi nih sobat belajar ya, kakak mau contohin. Siapa di antara kalian yang paling suka nonton iklan? Kalau kakak sih kayaknya nggak terlalu suka sama iklan ya. Kakak yakin sih memang kalian udah jarang nonton TV ya. Di TV kan juga banyak iklan, tetapi kebanyakan sekarang kalian menggenggam handphone kalian. Dan kakak yakin di handphone, di sosial media tuh berseliweran ya iklan-iklan. Dan kadang membuat kita jadi terpengaruh. Pengaruh iklan di media sosial itu terpengaruh yang sifatnya sugesti ya loh sobat belajar. Kalau kalian terimanya tanpa secara sadar. Belilah produk ini, kalian jadi tambah begini, jadi tambah ganteng, jadi tambah cakep dan sebagainya. Tanpa kita proses secara sadar, terpengaruh iklan juga termasuk sugesti loh sobat belajar. Sekarang bedanya dengan motivasi. Motivasi artinya dorongan positif yang kita peroleh dari orang lain secara sadar, secara logis kita terima itu masuk akal. Contohin dong Kak Ridwan. Gampang. Pernah nggak kalian dapat motivasi dari orang lain? Entah dari kakak di rumah, dari ayah ibu di rumah, mama papa, dari wali kelas, dari guru kalian, dari pelatih kalian misalkan. Misalkan beliau bilang gini, ayo kamu bisa. Asal kamu giat berlatih. Asal kamu giat belajar, asal kamu bekerja keras. Itulah namanya motivasi. Motivasi adalah dorongan positif yang kita terima secara sadar dan memang masuk akal. Pada saat upacara bendera, sang pembina upacara, kepala sekolah kita, kepala sekolah kalian di sekolah, berpidato, memberikan wejangan dan motivasi. Ayo anak-anakku tercinta semua, Bapak doakan kalian lulus UN dan diterima PTN. Amin. Asal kalian giat belajar ya, pasti kalian jadi seru ya. Nah, kurang lebih itulah cara membedakan ya sobat belajar antara unsur-unsur yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Gimana? Mudah-mudahan kalian bisa kembangkan lagi ya contoh-contoh lain. Nah, kita lanjutin mengenai faktor-faktor tadi dari bentuk gambar-gambar ya sobat belajar. Ada tindakan seorang meniru profesi dokter, kemudian anak meniru tindakan mamahnya, itu termasuk imitasi ya sobat belajar. Sementara ketika ada artis ternama yang berasal dari etnis Tionghoa yang memiliki tradisi misalkan berbeda, pada akhirnya sang artis menggunakan yang namanya pakaian ketika adat pernikahannya itu dengan menggunakan pakaian adat tertentu dari suku bangsa tertentu yang menunjukkan sang artis yang berasal dari suku dan etnis tertentu berusaha untuk menjadi sama dengan orang dari suku lain. Dan itu menjadi contoh bahwa ada kecenderungan untuk menjadi sama secara keseluruhan. Selebihnya sahabat belajar ada gambar mengenai simpati, ya, ikut merasakan apa-apa yang dirasakan orang lain. Ketika orang lagi bahagia ya, di wisuda ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Dan tadi kita contohkan ya, sahabat belajar, bentuk empati. Ada tindakan konkretnya ya, sahabat belajar. Sugesti dan motivasi. Gimana sahabat belajar? Udah kalian bisa dapatkan pemahamannya. Sekarang kita tambahkan lagi yuk bahasan kita di pertemuan kali ini dengan tipe, jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindakan sosial. Secara umum, tindakan sosial ada beberapa kategori loh sobat belajar. Ada 4 kategori tindakan sosial. Yang pertama disebut tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental ini sobat belajar adalah tindakan yang berusaha menyesuaikan antara cara-cara yang dilakukan dengan tujuan yang ingin ditempuh. Contohnya Kak Ridwan ingin sekali lulus di PTN UTBK tahun ini agar bisa diterima di PTN favorit. Nah, bagaimana caranya ya agar bisa kakak tembus di PTN favorit pada UTBK tahun ini? Misalkan kakak jadi rajin belajar. Nah, ketika Kak Ridwan giat belajar untuk agar bisa maksudnya memperoleh PTN yang diinginkan, itu menunjukkan tindakan kakak, tindakan yang menyesuaikan antara cara-cara yang kakak lakukan dengan tujuan yang kakak ingin capai ya. Yaitu belajar giat agar bisa masuk PTN. Mana bisa kak belajar
nggak pernah tapi masuk PTN. Itu mungkin gambarannya ya. Kalau mau masuk dan lulus PTN, setidaknya caranya adalah dengan giat belajar. Ketika tindakan kita menyesuaikan cara dengan tujuan kita, itu disebut dengan tindakan rasional instrumen. Nah, gampangnya sahabat belajar. Yang kedua, tindakan yang disebut dengan tindakan berorientasi nilai. Yaitu tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang dianut dan berkembang di masyarakat. Contohnya gini, kalian melihat ada kondisi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita begitu menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Akibatnya dari kondisi kebersihan yang kita jaga itulah kita jadi menjaga perilaku kita agar tetap bisa menjaga kebersihan. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan ya sahabat belajar. Nah, selebihnya ada tindakan tradisional yang dilandasi kebiasaan dan juga tindakan afeksi ya, tindakan yang lebih didominasi oleh perasaan yang halus dan mendalam. Gimana sampai sini sahabat belajar? Mudah-mudahan jadi simpel ya. Pokoknya mudah deh kalau kita udah kuasai semuanya. Saatnya kita latihan soalnya sahabat belajar sebagai penutup ya. Tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan secara sadar yang berhubungan dengan tindakan itu, dengan menyesuaikan cara dan tujuan yang hendak dicapai. Adalah pengertian dari tindakan apa? Wah, tentunya kalian udah pada hafal ya. Tindakan yang berusaha menyesuaikan antara dengan tujuan dilandasi oleh adanya yang namanya proses pilihan secara sadar, itu namanya tindakan rasional instrumental. Mantap, contohnya orang yang memasang alarm agar tujuannya besok pagi bangun gak kesiangan, orang yang giat belajar agar bisa masuk PTN favorit, agar bisa naik kelas. Gampang ya sahabat belajar? Mantap, jadi jawaban nomor 1 adalah rasional instrumental. Sampai sini, mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat dan membuka wawasan kalian dan pemahaman kalian tentunya mengenai manusia dan tindakan sosial. Bagaimana cara membedakannya, apa saja bentuk-bentuknya, terus kok bisa ya terjadi tindakan sosial, faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhinya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!